to get alive and leave the flame behind. And I can't think without you, without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you're always tired, and you're mad. Why don't you get alive and leave the flame behind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudaya Lambang di OMG, obrolan malam Jumat yang pada hari ini memasuki edisi ke-68. Ini edisi spesial Bapak Ibu. Banyak orang yang bertanya mengapa saya majukan hari ini. Hanya hari ini saja, jam 4 sore, karena nanti saya ada tugas yang tidak bisa saya tinggalkan. Kemudian saya coba nego dengan narasumber, Bu, kalau maunya webinarnya saya ajukan ke jam 4 sore, apakah boleh? Ternyata oleh Bu Rosi diperbolehkan, syukur, alhamdulillah, puji Tuhan. Webinar kali ini disponsori oleh Everyday Laundry, Coklat 5 Pastel, dan didukung sepenuhnya oleh Prams Management. Susunan sesi pada sore hari ini adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Kemudian adalah presentasi oleh narasumber minimal 45 menit, Bu Rosi. Jadi Bu Rosi akan menjelaskan materi pada sore hari ini sepanjang 45 menit ke depan. Kemudian Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat. Menariknya, nanti penanya yang paling baik dan paling menarik akan saya undi untuk mendapatkan saldo OVO atau GoPay senilai Rp20.000 untuk 2 orang pemenang. Kemudian dilanjutkan dengan Q&A atau tanya jawab. Yang keempat adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu boleh mempromosikan bisnis dan usahanya berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Ini ada unsur pendidikannya, Bu Rosi dan Bapak Ibu semuanya, agar kita semuanya belajar berani berbicara di depan kamera. Kemudian diadakan foto bersama. Yang kemudian keenam adalah closing statement dan pengumuman pemenang. Dilanjutkan dengan yang terakhir adalah penutup. Tema pada sore hari ini cukup menarik, ini banyak yang penasaran, yaitu melejit meskipun terjepit. Nah, ini banyak yang DM ke saya nih, Bu Rosi. Ini kejepit apa ini? Banyak yang mikirnya kemana-mana. Kemudian saya jelaskan, ini terjepit secara ekonomi Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu jangan berpikir yang kemana-mana. Memang ini meskipun keadaannya sudah membaik, tapi banyak orang yang masih kesulitan untuk mengembangkan bisnisnya. Yang nanti kita upas tuntas, ya kita bahas langsung bersama Ibu Rosi Kristanti. Beliau adalah owner dari Rose Kitchen ya Bu ya. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri terfavorit di Indonesia, Bu Rosi Kristanti. Silakan Bu. Ya, terima kasih Mas Pram. Mohon maaf Ibu Bapak apabila nanti koneksinya agak tersendat-sendat karena memang cuacanya saat ini Malang sedang hujan dan merata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan limpahan anugerahnya sehingga pada sore hari ini kita boleh kembali bertemu dalam webinar edisi khusus seperti yang disampaikan Mas Pram tadi, karena kalau biasanya malam hari ini kita geser, ya istilahnya juga kan mungkin nanti kalau tadi sekilas saya mendengar nanti kalau Ramadan akan dibuat sore hari gitu. Jadi kita semua akan biasa untuk mengikuti webinar sore hari. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan saya tidak menyebut materi untuk yang akan saya sampaikan pada sore hari ini, tapi lebih pada kita sharing pengalaman, kita berbagi pengalaman, kita berbagi ilmu, karena saya yakin Ibu Bapak semua pengalaman dan ilmunya jauh melebihi saya, gitu ya. Jadi kita sharing pengalaman saja. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri.
Mohon ditampilkan Mas Pram. Nama saya Rosi Kristanti Widuri. Saya lahir di Malang. Saya lahir, besar, dan tinggal di Malang. Saya lahir tanggal 5 Juli 1979. Dan saat ini saya adalah owner dari Rose Kitchen. Rose Kitchen adalah salah satu UMKM yang bekerja di bidang kuliner. Jadi kami menyediakan kebutuhan ibu bapak dan terkait tentang kue-kue, untuk pesanan kue-kue, masakan, tumpeng hias, nasi kotak, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan sosial, saya aktif di WKRI Cabang Janti. Di sini saya sebagai sekretaris. Lalu sebagai warga negara yang baik, saya juga aktif di PKK RT dan RW. Di sini saya juga menjabat sebagai sekretaris. Kebetulan saya juga dipercaya menjadi koordinator UMKM PKK RW dan Kelurahan Bandung Rejosari. Jadi saya tinggal di Kelurahan Bandung Rejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Adapun kegiatan sosial yang sudah pernah saya lakukan, yaitu salah satunya sebagai ketua pelaksana Sarasehan UMKM Kelurahan Bandung Rejosari Malang. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Juni tahun 2022 maksud saya, tahun 2022, dan yang menjadi narasumber pada waktu itu adalah Ibu Wawali, Ibu Eli Sofian Edi Jarwoko, dan juga Mas Pram pada waktu itu juga menjadi salah satu narasumber kami. Lalu menjadi panitia sosialisasi dan pendampingan digitalisasi marketing bagi UMKM. Kegiatan ini kerjasama antara Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dan Tanaka Google. Nah, nanti bagaimana dan bagaimananya akan dijelaskan berikutnya. UMKM adalah usaha mikro dan menengah. Adalah istilah umum dalam dunia ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha. Itu adalah arti UMKM yang sebenarnya. Dan pada sore hari ini saya tidak akan membahas tentang UMKM dalam artian yang sebenarnya, tapi lebih pada itu tadi pengalaman saya. Jadi saya membuat akronim tentang UMKM ini. U-nya adalah ujian. Nah, ujian ini saya kelompokkan menjadi 3, yakni ujian pendidikan, ujian pekerjaan, dan ujian karir. Masing-masing kita pasti akan mengalami ujian masing-masing gitu. Dan bagaimana cara kita mengatasi ujian-ujian itu, ujian kita masing-masing. Saya sendiri, saya menempuh pendidikan mulai SD sampai SMA. Alhamdulillah bisa diterima di negeri, meskipun nilai saya juga tidak terlalu tinggi, tapi ya istilahnya saya nggak pakai nyokok-nyokok, pakai jaga belakang, itu alhamdulillah. Lalu saya juga begini-begini, nama saya juga tercantum pada waktu pengumuman. Dulu itu UMPTN ya Bapak Ibu ya, kalau zaman saya dulu itu UMPTN. Nah, itu nama saya ada di Jawa Pos waktu itu, meskipun kecil. Saya berhasil masuk menjadi mahasiswa Universitas Malang, alhamdulillah. Dan saya bisa lulus S1 Teknik Mesin. Tapi jangan tanya loh, S1-nya Teknik Mesin kok sekarang jadi ownernya Rose Kitchen. Nah, itu saya agak kesulitan nanti menjawabnya. Lalu ujian selanjutnya adalah ujian dunia kerja. Ujian dunia kerja, alhamdulillah saya tahun 2001 sampai 2002 saya diterima di Bank Danamon sebagai account officer, dan itu posisinya ada di Surabaya. Karena di usia segitu dan saya harus bolak-balik Malang Surabaya itu, dan dengan pertimbangan orang tua satu dan lain hal, akhirnya saya memutuskan untuk resign di tahun 2002. Lalu ujian selanjutnya bagi saya adalah dunia kerja, tetap di dunia kerja, yaitu tahun 2002 dan sampai 2005.
saya diterima menjadi staf di SMPK Santa Maria 2 Malang. Di sini saya, dimanapun saya rasa, dimanapun kita bekerja, pasti kita akan mendapat banyak pengalaman baru, banyak teman baru, banyak ilmu baru yang bisa kita terima. Dan karena ini di dunia pendidikan, otomatis saya juga bergelut dengan siswa-siswi SMP. Jadi mulai belajar untuk memahami dan mengelola. Oh, anak ini sifatnya begini, harusnya begini. Oh, anak ini sifatnya harus begini. Dan itu bisa menjadi apa ya? Menjadi ilmu bagi saya sekarang ini dalam menghadapi aneka macam customer. Begitu. Lalu ujian selanjutnya adalah ujian karir. Jadi saya harus memilih, karena satu dan lain hal saya memutuskan untuk resign dari SMPK Santa Maria 2 Malang di tahun 2005. Dan saya memang selama saya bekerja itu saya juga sudah senang nyoba bikin kue, bikin apa gitu. Cuman memang belum ada bayangan akan saya geluti secara profesional, itu belum ada. Dan selanjutnya yaitu saya 2005 memutuskan untuk resign, dan saya mikir saya harus berkegiatan apa, karena tidak mungkin di usia produktif kita hanya diam di rumah, duduk termenung meratapi nasib, ya itu tidak mungkin. Jadi bagaimana kita harus move on, istilahnya anak sekarang ya, kita harus move on. Kita harus menata hidup kita ke depan. Akhirnya saya memantapkan diri untuk merintis, menjalani karir dan kuliner. Selain itu, agar ilmu saya, ibaratnya agar orang tua itu juga tidak sia-sia gitu ya, menguliahkan saya sampai tinggi-tinggi, juga tidak sia-sia. Saya tetap menjadi guru les privat untuk beberapa murid SD. Begitu. Selanjutnya Mas Pram, setelah U tadi untuk ujian, M-nya untuk merintis. 2005 saya memutuskan untuk resign kerja, dan saya tekadkan hati saya untuk berwirausaha. Dan wirausaha ini saya rasa saya berbekal apa ya? Kalau anak Malang itu ngaraninnya itu apa ya? Bondo nekat. Saya hanya nekat. Saya tidak berpikir nanti di depan itu halangannya bagaimana, rintangannya bagaimana. Itu jauh dari pikiran saya. Saya hanya nekat saja. Terus pokoknya wanita saya pokoknya berarti saya nekat dengan dasar hobi tadi. Dari hobi untuk membuat, mencoba berbagai macam kue, ya meskipun 1-2 kali berhasil, 5, 6, 7 itu gagal, itu biasa. Jadi oven sampai, kalau dulu kan masih pakai oven yang manual ya, sampai sekarang pun juga simpan itu oven manual itu sampai apinya itu keluk-keluk karena kita harus bagaimana, itu juga biasa. Jadi memang merintis sesuatu kadang itu apa ya, sangat sulit, sangat. Dan kalau dulu kan memang saya otodidak, saya berawal dari otodidak, saya mencoba. Dan kalau dulu saya memang belum mengenal YouTube dan media sosial tidak seramai sekarang, belum seramai sekarang. Artinya kalau YouTube, medsos yang lain sekarang sudah berlomba-lomba untuk menyediakan kebutuhan para viewers ya, seperti kita ini. Jadi resep itu sudah macam-macam jenisnya sesuai dengan standar kita masing-masing. Kita mau cari resep yang harganya ekonomis atau yang harganya untuk kelas atas, itu ada semua, sudah disediakan. Jadi memang kalau zaman dulu sangat apa ya, saya kalau ingin nyoba itu harus beli buku resep yang tebalnya luar biasa itu, jadi harganya juga mahal.
Jadi habis beli buku itu rasanya kayak aduh iki kok lek gak berhasil itu rasanya gimana gitu. Tapi ya memang itu proses kehidupan ya, memang harus dijalani. Betul, betul. Tidak ada yang instan apa itu. Dan juga waktu itu saya menggunakan pemasaran sederhana. Artinya begini, dari awal yang hobi, lalu saya mencoba menekuni, tapi dengan otodidak, saya tidak melalui kursus-kursus. Almarhum ibu mertua saya sangat luar biasa membantu saya untuk memasarkan kue ala kadarnya buatan menantu tercinta ini. Jadi kalau ada RT, RW, terus apa kumpulan-kumpulan itu ibu mertua saya ini dengan bangganya menceritakan ini buatan menantu saya. Padahal nggak tahu itu mungkin rasanya oke ya, sudah oke, tapi tampilannya itu kurang menarik gitu, kurang eye catching gitu. Jadi itu juga kurang greget untuk bisa pingin gitu ya, untuk pingin pesen, pingin beli itu kayaknya kurang gitu. Tapi memang luar biasa. Jadi dari pemasaran yang sederhana, dari mulut ke mulut, lalu ya itu tadi getok tular ya istilahnya. Getok tular itu alhamdulillah mulai bisa untuk membeli perlengkapan yang lumayan gitu. Karena kalau untuk peralatan dapur itu kita tahu sendiri, segala sesuatu yang elektrik itu bagaimanapun pasti masih bunyi gitu, nominalnya itu masih tinggi gitu lah. Itu ya itu sedikit-sedikit dari nyeleng-nyelengi, nabung-nabung itu mulai bisa saya sisihkan gitu. Monggo Mas Pram selanjutnya. Setelah ujian merintis dan sekarang kendala. Setelah melewati itu tadi, saya pernah merasakan selain dari pemasaran yang sangat sederhana itu dari mulut ke mulut, saya juga sudah melewati menitipkan kue saya, makanan-makanan saya itu ke pasar tradisional, ke pedagang-pedagang kue, itu saya sudah pernah melewati itu. Sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk saya hanya menerima pesanan. Karena ya masing-masing ada konsekuensinya ya. Kalau kita nitip itu memang hasilnya tetap nggak pasti, tapi ya tiap hari itu ada yang diangen-angen gitu, ada yang mesti oleh dari sekian banyak yang dititipi pasti kan nggak mungkin nggak ada yang beli sama sekali, itu nggak mungkin. Entah sepeser 2 peser itu pasti akan ada dapatnya. Tapi kalau ada nggak habisnya itu menjadi tanggung jawab kita gitu, karena kita statusnya itu titip ya. Nah itu yang memang untuk pemula seperti saya pada waktu itu sangat berat karena yaitu kita ibaratnya itu dananya itu cumpon ya, mepet. Nah, itu harus membagi untuk itu, dan belum lagi kalau dibayarnya per akhir pekan. Nah, itu kita harus punya spare money yang lumayan gitu untuk pulaan, untuk beli bahan-bahan dan lain sebagainya. Sampai pada titik saya merasa bingung. Saya harus berhenti atau saya lanjutkan ini. Saya lanjutkan. Ya, mau tidak mau, memang kekuatan doa itu luar biasa. Kita saya misalkan sambat ke Mas Pram montak-mantuk mendengarkan. Tapi kadang itu belum ngena gitu ya, belum ngena di hati kita. Tapi pada saat kita berserah, kita serahkan semuanya pada Tuhan, itu segala ketakutan, segala kegalauan itu hilang. Betul itu. Itu saya merasakan sendiri. Jadi saya hanya mohon bimbingan. Saya harus bagaimana? Apakah ini saya harus berhenti dan ganti haluan atau saya lanjutkan? Sampai pada titik itu Tuhan menjawab doa saya. Tuhan menjawab doa saya bahwa saya harus lanjut. Apapun yang terjadi, saya harus lanjut. Setelah saya renungi dan saya bolak-balik lagi, ibaratnya kalau saya harus berhenti di titik ini,
saya membuang sia-sia apa yang sudah saya lakukan. Saya membuang sia-sia apa yang sudah saya kerjakan, saya rintis, kisah-kisah oven jeblok, api ini, apa itu akhirnya saya harus melupakan itu. Dan apa yang sudah saya rintis rasanya kok ya, akhirnya saya memutuskan untuk berkembang itu tadi. Dan untuk berkembang itu bukan berarti tanpa kendala ya Bapak Ibu. Jadi memang seperti yang saya sampaikan bahwa untuk usaha-usaha rintisan yang baru mulai itu memang usaha terbesar adalah modal. Pada waktu itu saya juga mengalami sendiri, ibaratnya pesangon dari tempat kerja yang dulu sudah habis ya, sudah habis. Ini ATM ini dikuras seperti apapun sudah tidak bisa gitu, tidak ada uangnya, sedangkan kita masih dijanjeni untuk ngambil uangnya di sana itu masih dijanjeni, disemayani. Janjikan. Jadi ya masih dijanjikan. Akhirnya alhamdulillah puji Tuhan banyak sekali uluran tangan. Sekarang pun pemerintah kan juga lagi getol-getolnya untuk memberikan bantuan untuk UMKM. Istilahnya kur lah atau apapun itu banyak sekali. Itu sangat memberi kemudahan bagi kita, bagi saya khususnya ya, bagi yang baru saja memulai dengan modal yang pas-pasan ini, karena memang selain bunganya rendah, juga tenggangnya itu juga lumayan fleksibel, dan kita tidak perlu takut didatangi debt collector yang jahat-jahat seperti yang di TV-TV itu. Jadi kita tidak perlu was-was kalau telat bayar, itu kita tinggal WA, Mas maaf ya saya agak mundur bayarnya, itu mereka akan sangat fleksibel gitu. Berbeda dengan yang cerita-cerita di TV itu. Bahkan setelah saya mengadakan Saraseham yang Juni lalu, Mas Pram, itu saya juga dihubungi pihak Pegadaian. Jadi memang orang umum tahunya Pegadaian itu kan hanya gadai barang, nanti kita memberi uang dalam tempo waktu yang sudah ditentukan dengan bunga yang sudah ditentukan gitu. Ternyata tidak. Ternyata Pegadaian itu banyak ragam produknya itu banyak. Nah, saya tidak akan membahas tentang Pegadaian, nanti kalau Mas itu butuh narasumber tentang Pegadaian bisa menghubungi saya. Siap. Ya, saya. Itu. Selain kendala tentang modal, juga rasa kurang percaya diri itu juga masih ada gitu, masih tinggi. Apalagi saya yang notabene waktu itu tidak pernah mengenyam kursus masak, kursus membuat kue, tidak. Saya hanya otodidak. Jadi sampai sekarang pun itu kalau saya mendapat orderan yang banyak itu kadang sampai tidak bisa tidur, sampai bingung, waduh besok harus ngapain. Jamnya itu sampai saya list sedemikian rupa agar tidak bisa semuanya bisa selesai tepat waktu, karena itu adalah kepuasan customer. Tapi memang itu masih jeleknya saya, itu masih terbawa pada saya. Dalam bawah sadar saya itu masih sering ini gitu. Lalu dan merasa bahwa rasanya kok lebih banyak yang lebih ahli gitu, lebih ahli membuat kue-kue dan beragam masakan. Saya ini apa gitu ya. Tapi memang di atas langit masih ada langit. Kalau kita nengah terus, kalau kita menengadah terus, ya memang tidak ada habisnya. Kita hanya akan melihat, waduh, itu kok begitu ya, itu kok begini ya, artinya dengan kesuksesannya. Tapi mari kita jadikan saat kita menengadah melihat kesuksesan orang lain, mari kita jadikan sebagai acuan dan agar kita lebih terpacu untuk saya harus bisa. Dan ada kalanya kita juga harus tetap melihat ke bawah,
Dan dengan kita melihat ke bawah itu, kita akan lebih banyak bersyukur atas pencapaian-pencapaian yang sudah kita lewati, atas fase-fase yang sudah kita lewati. Dan ternyata banyak juga pengusaha-pengusaha muda, wirausaha muda yang masih juga belajar ya. Artinya aku wis tahu, saya sudah pernah di fase itu, jadi kita lebih banyak bersyukur gitu. Selanjutnya Mas Pram, setelah ujian terus itu tadi merintis kendala dan sekarang menekuni. Jadi setelah saya memantapkan diri untuk menekuni Rose Kitchen, saya terus belajar. Bahkan kita memang belajar itu nggak pernah ada habisnya. Setiap hari kita belajar. Apapun yang kita temui juga merupakan pelajaran bagi kita. Jadi selain saya yaitu tadi otodidak melalui kursus-kursus, melalui berbagai macam cara. Maksud saya otodidak melalui berbagai macam cara. Jadi memang sekarang kan banyak kemudahan yang diberikan dari media sosial. Itu lebih memudahkan kita untuk untuk mencoba hal-hal baru, berani mencoba hal-hal yang baru. Selain itu, saya juga karena ibaratnya sudah balik modal gitu ya, sudah balik modal, saya sudah berani untuk mengikuti kursus yang berbayar. Nah, Gaya sekarang sudah mulai Gaya. Jadi saya sudah berani mulai mengikuti kursus yang berbayar. Kenapa kita perlu mengikuti kursus dan apa pentingnya kursus untuk usaha kita? Dengan mengikuti kursus itu kita jadi lebih yakin gitu, lebih pede gitu. Oh iya, berarti cara-cara saya selama ini tuh membuat kue ini tuh salah gitu. Nah, itu bisa diperbaiki di kursus-kursus. Selain itu juga ya itu tadi dapat sertifikat, itu rasanya kan kebanggaan buat kita. Saya sudah menempuh kursus ini, level ini, ada sertifikatnya. Nah, itu menjadi kebanggaan bagi kita, meskipun itu tidak bisa diagunkan di Pegadaian gitu. Lalu learning by doing, memperbanyak uji coba. Jadi meskipun mengikuti kursus, menerima pesanan, itu juga merupakan salah satu fase untuk belajar dan belajar terus, karena kesulitan tiap pesanan itu juga berbeda-beda. Hari ini kita mengerjakan ini, besok kita mengerjakan ini, pasti kesulitannya berbeda-beda. Saya yakin Bapak Ibu semua juga sama gitu. Kadang-kadang sama-sama mengerjakan nasi kuning gitu. Hari ini dan besok hasilnya tidak sama ya. Kenapa ya? Kok berbeda gitu loh. Kok yang ini tidak bisa dibuat tumpeng, tidak bisa dicetak, yang ini kok bisa dicetak. Nah, kadang-kadang seperti itu. Dan juga di kursus maupun yang saya pelajari dari YouTube maupun media-media lain itu tidak semua guru, tidak semua chef itu akan memberikan ilmunya 100%. Tidak semua guru akan begitu gitu. Bahkan di YouTube pun kadang-kadang kalau kita melihat membuat onde-onde yang kopong, gitu. Cara membuat onde-onde yang kopong. Setelah dipelajari, setelah dikerjakan sesuai step-step yang sudah ditentukan, hasilnya tidak seperti itu. Hasilnya tidak seperti itu. Loh, kok keras? Loh, kok tidak bisa kopong? Loh, kok tidak bisa melembung? Lah, itu kenapa? Nah, itu perlunya memperbanyak uji coba. Jadi, menurut saya, 80% kita dapat dari kursus ataupun media-media lain, 20% sisanya kita sempurnakan dengan cara kita berlatih itu. Berlatih setiap saat untuk bisa mencapai sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan standar kita.
Lalu menekuni juga memerlukan upgrading sumber daya SDM. Jadi memang selain mengikuti kursus-kursus juga ada pelatihan-pelatihan dan juga sekarang ini kan lagi banyak basar dan pameran-pameran. Kalau kemarin pandemi itu kan memang semua terdampak. Kita tidak bisa mengadakan acara apa-apa, otomatis yang biasanya menerima pesanan kue dan nasi itu juga akan merosot tajam omsetnya. Nah, ini sudah mulai bergeliat lagi, mulai banyak pameran-pameran. Nah, kebetulan kalau di kelurahan saya di Bandung Rejosari itu kami kan punya data UMKM unggulan Kelurahan Bandung Rejosari. Jadi seperti yang terakhir kemarin 2 minggu yang lalu itu ada lomba Karangwerda. Jadi yang dilombakan adalah administrasi Karangwerda lansia. Setelah itu ada senam lansia itu pesertanya banyak. Jadi memang kalau nyun sewu kalau soal lansia justru peminatnya lebih banyak daripada ya memang waktunya akan lebih banyak ya kalau untuk usia-usia lansia. Tapi memang peminatnya lebih banyak. Dan pasti kan ada yang ngantar. Pasti ada yang ngantar. Jadi yang ikut senam itu yang ngantar itu kadang 2-3 orang, entah itu cucunya, entah itu susternya atau bagaimana. Nah, itu kami mengambil peluang, kami mengadakan basar UMKM unggulan Kelurahan Bandung Rejosari. Jadi selain acara lomba Karangwerdanya juga berjalan dengan baik, didukung dengan basar itu juga sebagai bahan promosi UMKM unggulan di kelurahan kami. Itu. Lalu menekuni juga memerlukan jaringan. Jaringan maksudnya adalah kelompok, komunitas, organisasi. Jadi agar kita lebih dikenal, produk kita lebih dikenal, tidak ada salahnya kita mulai mencoba masuk ke komunitas yang baru, ke kelompok-kelompok baru. Nah, masuk kelompok-kelompok baru ini, kalau istilah saya itu perlu sikap SKSD, sok kenal, sok dekat. Nah, iya, kita masuk, kadang kan kita ini plongo, mohon maaf ya, saya banyak pakai bahasa Jawa karena saya ya ginilah gitu. Jadi kadang itu kita plongo nggak ngerti harus ngomong apa lah, itu punya sikap SKSD tadi itu. Sok kenal. Jadi SKSD bisa diartikan negatif, artinya kepo, macam-macam, tapi positifnya adalah kita bisa sambil menyelam minum air. Kita sambil kenalan, kita juga bisa memasarkan produk kita. Dengan begitu, produk kita akan lebih dikenal. Begitu. Dan juga jangan pelit. Jangan pelit artinya adalah jangan pelit untuk berbagi ilmu. Jangan pelit untuk berbagi ilmu. Jadi seperti Mas Pram ini saya mengapresiasi luar biasa karena jarang-jarang ada anak muda yang mau mengadakan acara begini dan ini rutin dilaksanakan rutin ya. Jadi mudah-mudahan kan berkah gitu ya, berkah untuk kita semua juga buat Mas. Jangan pelit juga kalau ada misalkan yang tanya resep. Kalau saya kan hubungannya dengan resep ya. Saya tanya resepnya kue A apa gitu. Ya, tidak ada salahnya kita memberi ilmu, berbagi ilmu. Karena Tuhan tidak akan pernah salah alamat dalam memberi rezeki kita. Jangan berpikir, wah eman-eman, lah aku sekolah larang-larang ya. Kalau saya bukan begitu saja tanpa dia memberi kontribusi apapun, kan kerugian buat saya. Oh, kalkulator manusia tidak sama dengan kalkulator Tuhan. Jadi
kita berbagi ilmu, meskipun itu kita anggap sedikit, kita anggap remeh, tapi Tuhan sudah mencatat dan itu akan dilipat gandakan. Insya Allah akan dilipat gandakan. Amin, Bapak Ibu. Amin. 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 Selanjutnya Mas. Bentar. Sip. KM tadi sudah berusaha saya bahas, saya jelaskan satu persatu. Dan ini yang terakhir adalah branding. Kenapa kok tiba-tiba jadi branding? UMKM ya sudah UMKM. Nah, UMKM yang saya maksud UMKM B. B-nya itu apa? Bagus. B-nya apa? Branding. Nah, ini branding yang saya maksud adalah merek. Kalau saya tanya, ataupun kalau Bapak Ibu ditanya, seberapa penting merek untuk Bapak Ibu? Penting sekali, biasa saja, atau tidak penting? Nah, menurut saya pribadi, sangat penting. Karena dengan adanya merek, itu mencerminkan produk kita. Di situ akan tertera kontak person yang bisa dihubungi sewaktu-waktu ada yang membutuhkan produk kita. Jadi kita berpikirnya kan ke depan ya, jangka panjang gitu. Kita juga tidak pernah tahu produk kita akan bergerak sampai mana, itu kita tidak pernah tahu. Contohnya begini, saya mendapat pesanan kue dari si A. Jadi satu kotak itu tidak semua saya yang bikin, cuman 3 kue. Ini saya beri brand saya. Saya sudah koordinasi, Bu, yang dari saya beri brand saya ya. Oh ya, silakan. Saya beri brand saya. Kita tidak pernah tahu siapa yang akan menerima kue itu nantinya. Nah, kalau rezeki, kalau yang namanya rezeki, siapa tahu kue itu diterima Pak Jokowi lah. Pas mau mantu kemarin, diterima Pak Jokowi. Terus cocok, loh. Saya cocok dengan lempernya Rose Kitchen, saya tak hubungi Rose Kitchen, akhirnya kan itu rezeki mamplok buat saya, buat kita. Jadi itu pentingnya label. Yang paling sederhana adalah stiker, gitu ya. Kalau saya juga masih pakai stiker, selain nantinya tetap ada kalau stempel itu kan beda gitu ya. Jadi memang stiker itu paling sederhana. Jadi memang karena memang produk juga butuh identitas. Jadi sewaktu-waktu produk kita dibutuhkan orang, itu sudah tertera di situ, di mana dan menghubungi siapa sudah tertera di situ. Sementara itu, Mas Pram, jadi ya sedikit closing statement dari saya. Closingnya nanti aja, Bu. Itu baik. Penutupnya nanti saja. Oke, wah ini mantap sekali. Sebentar saya stop dulu. Iya. Wah ini materinya hari ini sangat-sangat luar biasa, sangat menginspirasi sekali. Jadi silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat. Ini pertanyaan pertama dari saya ini, Bu. Ya, tadi dari Bu Rosi, pengalaman hidupnya dari awal sampai akhir, dari karyawan yang di sana, yang di sini. Nah, ini yang saya tanyakan, mengapa, pilihan hidup Bu Rosi dari zona nyaman, dari zona karyawan ke zona wirausaha itu, apa yang membuat Ibu Rosi itu berani beralih? Ini langsung dijawab atau dikumpulkan dulu, Mas? Langsung. Silakan, langsung dijawab aja, enggak apa-apa. Ya, terima kasih. Jadi kalau karyawan memang jam kerjanya itu pasti mulai jam 8 sampai jam 5. Belum lagi kalau ada tambahan pekerjaan yang dimana kita tidak bisa, kantor juga akan lebih panjang itu. Dan saya tidak bisa saya seorang wanita yang tidak bisa mengabdikan sebagian besar waktu saya hanya untuk di kantor. Saya tidak berusaha ini para karyawan, tidak, tapi ini sekali lagi ini ya pendapat saya. Jadi saya dan prioritas orang itu kan masing-masing ya, beda-beda. Nah, saya
dalam pikiran saya tidak mau terkungkung di jam-jam itu hanya di kantor, gitu, hanya di kantor. Sementara kalau saya keluar dari ini, saya bisa mengerjakan banyak hal dan saya masih bisa berkegiatan banyak waktu di rumah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jelas cuan. Karena kadang kalau kita ngitungnya ya itu tadi jam 8 sampai jam 5 ya sudah tetap itu, baru kalau ada extra money gitu. Tapi kalau kita bekerja sendiri, kita bisa mengatur sendiri seberapa besar uang yang kita inginkan, seberapa besar waktu kita yang kita keluarkan, itu kita bisa mengatur sendiri. Begitu Mas Pram, semoga bisa menjawab. Tadi yang pertanyaan kedua hampir saya tanyakan, ternyata sudah terjawab. Kemudian yang kedua, ini dari penjelasan Bu Rosi tadi, bagaimana sih tadi pentingnya untuk berkomunitas ya, untuk selalu saling belajar dengan orang lain, dengan apa tadi ada istilahnya SKSD ya, sok kenal, sok dekat. Nah ini saya ingin tahu rahasianya Bu Rosi ini, bagaimana cara meningkatkan agar Bu Rosi itu selalu ingin belajar sesuatu yang baru untuk meningkatkan bisnisnya Bu Rosi itu bagaimana, Bu? Iya, jadi memang kalau saya kadang itu saya itu gampang kepingin gitu ya, gampang ngiler ibaratnya itu. Kalau lihat postingan teman sesama maker gitu ya, kok bagus ya, kok cantik ya, itu bagaimana cara membuatnya, itu saya mesti berusaha untuk mencoba untuk mencoba. Ya itu tadi memang sampai sekarang pun itu untuk hal-hal baru itu memang ya gagal itu wajar. Jadi 1, 2 kali hasil, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu gagal itu kalau menurut saya itu hal yang lumrah gitu, hal yang wajar. Jadi memang semangatnya memang harus selalu dipompa bahwa kita kan juga harus mengikuti pasar. Kita harus juga mengikuti pasar. Artinya trennya sekarang pasar itu sedang apa gitu. Tempo hari sedang bikin rame-rame bikin apa yang red velvet itu ya, semuanya berlomba-lomba bikin red velvet dan turunannya. Nah itu juga bisa memicu kita bagaimana cara kita bisa mengikuti pasar itu. Ya ibaratnya kalau kita stuck di titik ini hanya puas dengan apa yang sudah kita kerjakan, itu juga apa ya seterusnya akan tetap seperti ini gitu, juga seperti ini. Dan begini Mas Pram, sedikit sharing lagi, saya sampai berani memutuskan untuk menjadi narasumber di acaranya Mas Pram itu juga melalui perjalanan yang luar biasa. Saya antara berani atau tidak layak. Jadi dan ini juga salah satu bentuk branding buat saya. Betul. Jadi saya berani keluar dari zona nyaman saya yang biasanya hanya membuat dan memasarkan begitu saja. Sekarang saya ngomong gitu, berani untuk memotivasi, meskipun mungkin masih gradul, masih bahasanya belepotan. Ya terima kasih untuk kepercayaannya Mas Pram pada saya. Sekali lagi itu merupakan juga bentuk branding buat saya, dan juga mudah-mudahan kerjasamanya bisa lancar. Amin. Siapa tahu nanti dapat orderan dari Makassar ini, dari Pak Amir. Amin. Ini soalnya audiensnya jauh-jauh ini. Iya. Kemudian ada pertanyaan lagi di kolom chat Bu Rosi, ini dari Bu Dami Astuti. Ini bisa kita simak sama-sama. Ini orangnya nih galau ini. Dia tuh seorang ASN di Jakarta. Untuk mengambil keputusan untuk berani itu bagaimana Bu? Untuk
keluar dari pekerjaan yang kita geluti untuk kita mau berbisnis itu bagaimana Bu cara mengatasi rasa takut itu gimana? Kalau menurut Bu Rosi? Takut itu pasti ya sangat manusiawi ya, karena ya hubungannya juga dengan salary, dengan cuan itu. Ibaratnya kalau karya kita setiap bulannya sudah ada di apa ya, diterima gitu, pasti itu sudah ada. Sedangkan kalau menjadi wirausaha itu tadi naik turunnya kita juga belum tahu, apalagi dampak pandemi kemarin sangat luar biasa, sangat luar biasa. Jadi saya masih bisa menerima pesanan kue 1, 2, 3, 4. Saya sudah alhamdulillah bersyukur sekali karena memang situasinya sangat sulit dan itu sangat terasa. Jadi ini kalau Ibu yang bertanya ini seorang ASN, ini saya juga agak sulit ini menjawabnya ya Bu, karena kalau ASN itu pasti ketakutannya beda dengan kalau saya kan karyawan swasta ya, itu berpikirnya enggak 1000-2000 kali seperti Ibu kalau ASN itu. Jadi ya apa ya Bu, mungkin yang bisa dikerjakan sekarang ini kan semuanya serba online, jadi bisa dikerjakan dua-duanya. Dua-duanya. Jadi selama itu tidak mengganggu jam dinas Ibu sebagai ASN, Ibu tetap bisa menjadi wirausaha, gitu, menjadi wirausaha. Karena ya itu tadi, karena kalau saya seorang karyawan swasta, ibaratnya juga baru masuk, belum sampai puluhan tahun, berbicara dengan Ibu yang sudah ASN, nah itu saya tidak apa ya, kalau itu enggak pantang ya itu. Saya nanti takut kualat, Bu. Ngapunten, jawaban saya itu begitu Mas, begitu Bu, ngapunten. Iya, enggak apa-apa. Kemudian ini dari Bu Dami, ini sebetulnya dalam hati beliau ini pengen berbisnis, cuma dia tuh bingung. Pinginnya bisnis apa ya? Mungkin Bu Rosi bisa memberikan apa ya, saran, pendapat untuk seorang ASN itu lebih baik bisnisnya apa? Mungkin Bu Rosi bisa memberikan jawaban. Oke, begini Bu, kalau ASN itu ya menurut saya semua bidang pekerjaan itu lingkupnya juga sangat luas ya. Artinya misalkan kalau ASN ibunya tidak harus terjun sendiri kan kalau ingin usaha, ibaratnya begitu, misalkan dikelola keluarga atau bagaimana. Nah, misalkan di acara-acara kantor mengadakan ada acara, mungkin konsumsinya itu bisa dari Ibu itu. Kalau itu memang mau di bidang kuliner. Tapi ya itu tadi sekali lagi kan tidak harus terjun sendiri gitu, dikerjakan sendiri. Lalu kalau misalkan ingin di bidang kerajinan atau apa gitu, sekarang kan lagi musim yang kerajinan yang berbahan daur ulang gitu ya, berbahan daur ulang. Mungkin bisa untuk kalau kantor mengadakan kegiatan, ada kunjungan dari kantor lain atau dari luar kota, luar pulau, itu bisa menjadi salah satu buah tangan dari kantor Ibu gitu yang disuplai dari usaha Ibu. Tergantung dari passion ya. Passion Ibu itu inginnya di mana gitu. Ya, minatnya itu di mana? Apakah mau kalau kuliner tuh justru lebih, maksud saya itu lebih mudah, masuknya itu lebih mudah gitu. Jadi rapat-rapat kecil itu sudah bisa kita suplai konsumsinya itu. Mungkin begitu Bu. Ya, semoga bisa menjawab ya Bu Dami. Kemudian ini di kolom chat Bu Rosi ada yang bertanya dari Ibu Tina. Bu Rosi mungkin bisa menceritakan untuk Rose Kitchen-nya sudah berapa orang karyawannya, kemudian sampai hari ini bagaimana untuk kondisi bisnisnya, Rose Kitchen-nya bagaimana Bu? Mungkin bisa diceritakan. Ya, terima kasih Bu Tina.
Kalau Rose Kitchen sendiri, karyawan itu memang beberapa kali ganti-ganti personil. Jadi apa ya? Karena satu dan lain hal ya harus mengikuti suami bekerja di luar kota, akhirnya harus ganti itu. Terus ada juga yang awalnya ikut, terus apa? Saya tidak memposisikan mereka sebagai karyawan sih sebenarnya, tapi ya apa rekan kerja, jadi selevel gitu. Jadi biar kita sama-sama enak, terus mereka juga bisa dapat ilmu. Saya juga jadi enggak terkesan saya yang butuh gitu, enggak, kita sama-sama saling membutuhkan gitu. Kita sama-sama saling membutuhkan. Jadi ada karyawan saya yang juga rekan kerja saya yang juga dulunya bergabung, terus sudah mulai apa ya, pingin berwirausaha sendiri gitu ya. Alhamdulillah berjalan. Usahanya juga berjalan. Nah, ini dengan yang seperti ini kadang kami tetap berhubungan baik. Dan kalau kami orderannya apa sudah tidak mampu, itu kami ngesup gitu dari ya itu tadi rekan kerja yang sudah membelah diri ini tadi, kami istilah bisnisnya apa ya Mas Pram, saya tidak paham. Jadi itu kami tetap ngambil dari mereka gitu. Jadi semakin erat pertemanannya itu semakin erat. Kalau yang sampai saat ini karyawan kami itu rekan kerja kami ada 5 orang, itu. Dan memang itu punya kedekatan khusus gitu ya, jadi bukan lain gitu, bukan gitu. Lalu kondisi Rose Kitchen saat ini ya alhamdulillah setelah pandemi itu kan kami memulai lagi gitu ya, dengan situasi yang baru, dengan kondisi yang baru. Dan ya nyun sewu sekarang ini bahan-bahan itu melambung tinggi, harga bahan melambung tinggi, dan juga banyak sekali yang berusaha, banyak sekali nyun sewu yang dulunya hanya ibu rumah tangga karena pandemi kemarin menjadi pedagang dadaan, dan itu sukses dan itu berhasil. Itu alhamdulillahnya dari pandemi kemarin itu seperti itu. Jadi suaminya yang awalnya pekerja kantoran mendadak harus di PHK, ya seperti ibu rumah tangga harus banting setir, dari awalnya hanya ibu rumah tangga harus mulai berbisnis, entah itu bisnis pakaian macam-macam dan lain sebagainya, atau ya itu tadi seperti saya awal-awal itu mencoba untuk bikin kue macam-macam itu. Jadi kalau kondisinya Rose Kitchen saat ini ya saya bisa katakan apa ya, mulai bangun lagi setelah hampir 3 tahun agak sulit gitu Mas. Terima kasih, semoga menjawab. Mohon maaf menambahkan, mumpung ingat ini yang ditanyakan Mami tadi, usaha apa, mungkin frozen food juga bisa menjadi salah satu ini Bu, salah satu opsi. Itu juga enak sekali itu maksudnya lebih fleksibel gitu kan, lebih fleksibel. Hari itu masih ngantor itu kan bisa ini. Begitu Bu, terima kasih. Terima kasih Mas Pram. Iya, jadi ada tambahan dari Bu Rosi untuk Bu Dami, mungkin bisa mencoba untuk bisnis frozen food ya Bu ya. Ini keuntungannya juga maksimal. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Pak Wilson ini. Apa tantangan terbesar setelah resign terus terjun ke wirausaha? Tantangan terbesarnya apa? Apakah dari penghasilan atau tantangan terbesar ya kalau dari penghasilan ya jelas, kalau awal-awal merintis juga pasti yang kaput itu pasti. Jadi ibaratnya banyak beberapa pos yang harus kita lakukan.
gitu ya. Jadi untuk menutup ini tadi. Tapi kalau saya pribadi, tantangan terbesar adalah ya mengalahkan diri sendiri. Artinya ya mengalahkan rasa malas, mengalahkan rasa puas dengan keadaan saat ini, dan yaitu tadi ingin sudah merasa nyaman di zonanya itu, zona nyaman itu, mengalahkan seperti itu. Itu karena apa ya saya ini terus terang saya ini agak malas kalau untuk nyatet pembukuan yang secara rigid teratur. Saya memang agak malas, jadi itu saya harus usaha, dan sampai sekarang saya masih belajar itu mengalahkan itu. Kadang-kadang sudah untuk ini besok aja nyatetnya, besok aja sekalian ini sekalian, akhirnya kan tertunda dan tidak dilaksanakan. Itu kalau saya pribadi begitu, Bapak, mudah-mudahan bisa menjawab. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Bu, tadi Bu Rosi kan menjelaskan saya itu dengan karyawan itu setara seperti rekan kerja, partner bisnis. Ada kalanya beberapa pengusaha itu sudah memberikan pelatihan ke karyawannya jadi pinter, malah buka usaha sendiri. Nah, kalau menurut Bu Rosi, sikap mental apa kita sebagai pengusaha untuk menghadapi karyawan yang seperti itu? Silakan. Iya, kebetulan tadi saya juga sudah menceritakan bahwa memang beberapa dari rekan kerja saya juga itu awalnya ikut, terus belajar, ya memang kan ala bisa karena biasa ya, jadi meskipun lihat itu kan ya lama-lama juga pinter gitu. Itu akhirnya buka usaha sendiri. Kalau saya pribadi memang saya tidak pernah merasa keberatan dari itu, karena ya, prinsip saya itu tadi, Tuhan tidak akan pernah salah untuk memberikan rezeki gitu, tidak pernah akan salah alamat, tidak akan tertukar. Ibaratnya kalau kita mendapat pesanan, suatu ketika mendapat pesanan dan tiba-tiba di cancel karena satu dan lain hal di cancel, itu kan pasti pasti jengkel, kecewa gitu ya, kecewa. Tapi percayalah, itu pasti entah itu dengan berapa waktu itu Tuhan akan menggantikan dengan yang lebih baik, dengan yang lebih banyak. Ya, itu kalau prinsip saya begitu. Jadi makanya tadi saya menyampaikan jangan pelit untuk berbagi. Berbagi itu tidak hanya materi, tapi ilmu itu juga akan dibawa selamanya. Begitu Mas Pram, mudah-mudahan bisa menjawab. Cuma ini Bu, tadi Bu Rosi ini menarik untuk kita suka berbagi. Nah ini ada beberapa pengusaha kita tuh tidak mau berbagi, apalagi sedekah ini. Nanti penghasilanku berkurang kalau terus berbagi. Kalau dengan keadaan seperti itu, kalau menurut Bu Rosi bagaimana Bu? Sikap mental seperti itu? Ya, memang kadang itu berbagi itu memang juga faktor kebiasaan. Artinya, betul sepakat. Mulai dari kecil kita ditanam dari orang tua untuk banyak berbagi, untuk bersedekah, apapun bentuknya, itu akan terbawa sampai kita mati, gitu ya. Betul. Saya hanya mengibaratkan begini, seperti tanam. Daunnya kalau kita patahkan, batang yang ujung itu kita patahkan, itu cepat atau lambat akan bercabang. Dan jika akan dipatahkan lagi akan pecah. Artinya dengan kita berbagi, kita bersedekah, tidak akan pernah kita akan kekurangan. Tidak mungkin. Yaitu tadi semakin banyak kita memberi, semakin ikhlas kita memberi, tapi juga tetap harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya Mas Pram. Itu Tuhan akan mengganti dan memberikan semakin berlipat ganda. Begitu Mas Pram.
Terakhir, ini pertanyaan ini tadi dari penjelasan Bu Rosi ini menarik ini perlu saya mendapatkan penjelasan. Seni cara mengalahkan diri sendiri itu bagaimana, Bu? Tadi kan Bu Rosi kan ngomong saya harus bisa mengalahkan diri sendiri. Nah, ini caranya gimana, Bu? Nah, dibeberkan kiat-kiatnya gimana? Tipsnya. Nah, ini tips yang maksudnya yang sesuai untuk saya sendiri ya. Iya, Tapi iya, silakan. nanti kondisi masing-masing kan berbeda. Ya, Kalau saya yang dari awal karyawan, lalu memutus karyawan yang jam kerjanya pasti, hari kerjanya pasti, penghasilannya pasti, harus berubah 180 derajat menjadi wirausaha yang ibaratnya tidak kenal jam, tidak punya jam kerja, tidak punya hari kerja. Saya kalau terlanjur ada pesanan, bukan terlanjur ya, kalau pas ada pesanan, itu tidur itu sudah biasa. Nggak tidur itu sudah biasa. Jadi kadang itu 24 jam itu tidur 2-3 jam itu sudah biasa. Ya memang itu kurang nggak baik memang. Tapi bagaimana cara saya memanage waktu saya agar pesanan selesai sesuai waktunya, yaitu tadi bagaimana saya harus mengalahkan rasa kantuk, rasa malas. Aduh kok masih tidur, ibaratnya pingin mimpi sampai Surabaya itu loh, masih sampai tol, belum sampai Surabaya sudah harus bangun. Enak ya, enggak enak sekali. Tapi ya bagaimanapun kalau saya kepuasan customer itu nomor 1. Karena dari kepuasan customer itu nantinya akan memberikan review yang insya Allah bagus, dan itu akan feedbacknya ke kita itu luar biasa. Yaitu tadi kita tidak pernah tahu seberapa luas jaringan yang sudah kita bikin tadi. Begitu Mas Pram. Mantap. Ini semoga tipsnya bisa membangkitkan kita semuanya. Oke Bapak Ibu, kita akan menuju ke sesi Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai bisnis, monggo silakan untuk mempromosikannya di sini. Silakan. Atau mungkin Bu Rosi mempromosikan Rose Kitchen juga nggak apa-apa. Silakan. Monggo yang lainnya dulu saja Mas Pram. Atau Bu Dami Astuti mungkin mau menyampaikan sesuatu. Nah, silakan Bu Dami. Bapak atau Ibu Deni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu keberkahan ini bisa ketemu dengan Mas dan Mbak Rosi. Ada sesuatu yang membuat saya jadi makin percaya diri untuk melakukan sesuatu hal, karena melihat seorang Bu Rosi hari ini saya jadi darahnya mendidih nih, pengen seperti beliau. Seorang inspirasi. Salut banget sama Bu Rosi. Mudah-mudahan saya juga bisa tertular untuk kedepannya, karena saya persiapan ini Bu Rosi. 5 tahun lagi saya pensiun. Jadi saya masih belum punya gambaran nanti kegiatan apa setelah pensiun. Kan kalau sudah pensiun itu berbeda ya, kegiatan dari pagi sampai sorenya itu kita harus bikin supaya kita tidak bosan kan. Banyak kan orang yang sudah pensiun tidak mempersiapkan dari awal itu pasti shock gitu kan. Badan pada sakit, kemudian jadi tidak bersemangat dan banyak penyakit gitu. Nah ini saya ingin belajar sama Bu Rosi. Bu Rosi tinggalnya di mana, nanti mungkin bisa berbagi ilmu gitu. Saya di Malang, Ibu. Oh, Jawa Timur, jauh ya. Itu di mana ya? Jakarta ya? Saya di Jakarta, Bu. Mungkin Bu Rosi mungkin bisa dituliskan di kolom chat nomor HP-nya. Nah, kalau ada yang konsultasi, silakan. Baik, boleh ya Bu Rosi ya? Ya, monggo Ibu. Ya, dengan senang hati. Nanti kalau saya kebetulan saudara saya ada beberapa yang di Jakarta. Nanti kalau saya berkunjung ke Jakarta, mungkin bisa diagendakan untuk ketemuan ya Bu. Siap. Wah, alhamdulillah. Ini baru dibilangin aja udah seneng banget aku. Atau mungkin Bu Rosi bisa ditulis di kolom chat nomor HP-nya, mungkin ada yang mau
baik Mas. konsultasi. Ya. Ya. Atau mungkin ada yang lain, Bapak Ibu yang mau promosi bisnis dan usahanya, silakan Bapak Ibu. Mas Pram, sedikit saya boleh nambahi yang disampaikan Bu Dami ya. Iya. Jadi mohon maaf dan mohon izin saya sedikit menanggapi yang disampaikan Bu Dami. Jadi pengalaman Bapak Ibu saya juga ASN, guru, dua-duanya guru SD. Jadi memang saya tidak tahu apakah memang ASN itu tidak dipersiapkan untuk setelah pensiun itu. Ya, itu bagaimana? Itu saya juga tidak tahu. Yang terjadi pada orang tua saya adalah mereka sama sekali blank gitu ya, blank, tidak tahu harus bagaimana. Kebetulan kalau bapak saya itu hobi memelihara burung itu memang dari dulu, dari zaman saya masih kuliah Ibu. Jadi dulu itu saya tuh sampai terjadi loh, ini sumpah, saya benar-benar saya cerita ini apa adanya. Saya itu harus bayar SPP waktu itu. Padahal zaman kuliah negeri itu loh, SPP-nya berapa kalau dipikir-pikir ya. Dan Bapak Ibu saya dulu nyun sewu kalau guru itu kan gajinya sangat minim ya, sangat minim. Itu saya bayar SPP. Saya harus bayar SPP. Bapak Ibu saya tidak punya uang. Itu terus iki kudu bayarnya pakai apa gitu. Nah, kok kudu ada orang mau beli burung. Ini benar Bu. Jadi saya sebagian besar uang SPP saya itu bayar pakai burung itu tadi. Dan itu terjadi. Akhirnya semakin ke sini mungkin Bapak lihat itu suatu peluang ya, suatu peluang. Mungkin bisa untuk ya itu tadi sembari untuk masa pensiun itu. Bapak saya sudah 3 tahun ini Bu, dan juga beliaunya ini hobi mancing. Hobi mancing, kalau sudah mancing itu sampai seharian. Dan bukanya mancing itu sampai seharian. Dan ibu saya tertular. Ibu saya Purna akhirnya diajak ikut mancing juga sampai seharian. Saya yang biasanya itu rame karena kok sampai seharian gitu, usia sudah segitu, cuacanya seperti ini gitu. Jadi kadang ibu saya kalau ditanya orang, loh Pak D mana Bu D gitu. Ibu saya jawab, oh Pak Demu sik dinas. Loh kan wis purna, loh Pak Demu saiki sekarang dinas di dinas pengairan. Ibu saya sampai jawab gitu. Dari Pak Jamal. Dinas pengairan. Sampai dijawab dinas pengairan. Gitu. Ya ini sedikit intermezzo. Mungkin apa ya, sedikit masukan kalau memang di instansi ibu belum ada macam pendampingan atau bekal untuk setelah purna nanti, mungkin bisa diusulkan begitu Bu, agar masing-masing itu punya gambaran gitu. Begitu Bu, terima kasih. Jadi intinya carilah hobi yang dibayar. Siap. Tadi hobinya melihara burung, ternyata ada yang beli. Hobi mancing ikan, ternyata ada yang. Ini ada nomor telepon Bu Rosi, mungkin kalau ingin berkonsultasi di 0852 340 74075. Ada yang mau promosi? Silakan. Jika tidak ada yang mau promosi, kita foto bersama dulu ya. Bu Rosi, closing statement. Ya, UMKM. Iya. Bentar. Ini KPM-nya Kata-kata penutup. UMKM, usaha maju, keluarga makmur. Ya. Saya boleh menutup dengan pantun, Mas Pram? Boleh banget. Ke pasar sukun beli selasih. Sekian dan cakep. Waduh, terima kasih. Pantunnya bagus banget. Demikian Bapak Ibu, webinar kali ini. Terima kasih banyak Bu Rosi atas kesaksian hidup. Wah, ini story suksesnya yang menginspirasi sekali. Semoga menjadi semangat bagi kita sesuai dengan judul hari ini, melejit meski terjepit. Jadi
apapun kondisi Bapak Ibu, dengan webinar ini bisa membangkitkan semangat Bapak Ibu untuk selalu berusaha. Sampai jumpa di webinar minggu depan di jam 7:30. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Mas. kasih. Ya, terima kasih Bu Rosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sehat Pram. selalu. Terima kasih Mas Terima kasih. Bu Rosi. Terima kasih Bu Rosi. Terima kasih Terima semuanya. kasih Pak. Izin Bu Rosi. Izin TV ya.